Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang berjudul Mule. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Kowe ora iso mulih. Iki omahku. Wiwit saiki iki dadi omahmu. Kowe mesti tinggal ning kene. Kaki wanita muda itu bergetar. Tempat itu nampak tidak biasa. Rumah tua yang terlihat kumuh juga menyeramkan. Di beberapa tempat terlihat rumput-rumput yang mulai tumbuh dan dinding yang dipenuhi lumut. Atapnya pun beberapa bagian bolong dan air menetes dari sela-selanya. Lembab dan bau apek pengap membuat wanita itu sulit untuk bernafas. Aku mau pulang. Kenapa kamu selalu menggangguku? Apa salahku? Raung wanita muda itu dengan terurai air mata. Nafasnya tersengal karena sejak tadi berlari dan mencoba kabur, tapi selalu kembali ke rumah itu. Mergo kowe wangi, mampu kembang, getih calon pengantin, enak. Utari menatap rintik air yang jatuh dari langit. Wajah ayunya menengadah, begitu juga tangan kanannya yang menampung tetesan air yang jatuh dari ujung atap terasnya. Ia nampak gusar. Beberapa kali juga melihat jam tangannya yang terus bergerak. Sudah, gak usah ikut. Wong hujannya tambah deres kok. Seru ibunya yang berdiri di belakangnya. Utari menggerakkan tubuhnya, memutar dan menghela nafas berat. Gak bisa, Bu. Utari udah janji. Kasihan Dini kalau gak jadi. Penginapan udah kami sewa patungan. Nanti bisa pakai jas hujan. Jelas Utari selembut mungkin, takut ibunya kembali menahan kepergiannya. Ibu bukan ingin menahanmu, tapi perasaan ibu tidak enak. Kalian sewa rumah, apa bisa dipercaya? Tanya wanita berumur itu. Tatapannya sendu, seperti berat merelakan anaknya untuk pergi. Utari kembali menghembuskan nafas. Sebenarnya ia setuju dengan pikiran ibunya. Sejak tadi malam perasaannya pun tidak enak, seperti menolak untuk pergi. Tapi lagi-lagi ia harus menepiskan perasaan itu. Apalagi uang sudah terkumpul dan penginapan pun sudah dipesan jauh-jauh hari. Dini adalah sahabat karibnya sedari kecil, begitupun Dara. Mereka tumbuh bersama di kompleks perumahan. Persahabatan mereka sangat dekat, sudah seperti kerabat. Keberuntungan ternyata berpihak pada Dini, gadis yang usianya lebih tua beberapa bulan dari Utari itu, akan segera dinikahkan dengan tunangannya tak lama lagi. Sebagai sahabat karib yang tumbuh bersama, Utari tidak mampu menolak permintaan Dini yang meminta mereka untuk ikut bersamanya saat ia foto priwet di salah satu tempat yang cukup jauh dari rumah. Butuh waktu sekitar 4 jam untuk sampai di lokasi, dan mereka berniat konvoi. Ibu tenang saja. Rumah itu ada 2 kamar. Kami tidur terpisah. Dan Dini juga menjunjung tinggi kesakralan pernikahan, Bu. Beberapa kali Dini sering mengutarakan itu. Ibu tahu sendiri Dini, bukan? Dia bukan wanita sembarangan, Bu. Calon suaminya juga dulu mantan anak pesantren dan cukup agamis. Wanita berjilbab ungu dengan aksen bunga-bunga kecil itu menatap dalam anaknya. Hujan kala itu perlahan reda, tapi angin dingin masih berhembus cukup kencang.
Jangan lupa pakai jaketmu, jas hujan, dan juga helm. Sampaikan sama Dini untuk terus berdoa. Dia calon manten, jangan sering pergi-pergi. Ibunya Utari kembali mewanti-wanti. Iya, Bu. Tari bakal ingat semua pesan Ibu. Jawab Tari singkat, bukan karena tanpa alasan, tapi ekor matanya menangkap motor yang masuk ke pekarangan rumah mereka. Tari langsung meninggalkan ibunya dan berlari kecil menyambut dua sahabatnya. Ia pun kembali ke sisi ibunya sembari menjinjit karena air hujan yang menggenang. Ibu, Tari pamit ya. Tari mencium sejenak telapak tangan ibunya. Wanita yang ia cium tangannya nampak menahan air mata. Ia mengecup singkat dahi Tari. Ya udah, hati-hati ya nak. Mulutnya terus bergetar, tapi hatinya tidak henti mengucapkan doa saat melihat anaknya sibuk mengambil barang-barang yang akan ia bawa. Iya, Bu. Tari pergi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wanita itu menatap nanar anaknya yang berlari ke arah Dara yang sudah menunggu di atas motor. Tari dan teman-temannya pun sempat melambaikan tangan sebelum mereka meninggalkan pekarangan. Kendaraan yang mereka bawa menderu. Wanita itu hanya bisa berdoa dalam hati, seraya menatap kepergian anak-anak muda itu hingga tak hilang di balik persimpangan jalan. Semoga selamat dimanapun dirimu berada, nak. Tuhan, jagalah anak hamba. Wanita itu pun berbalik dan masuk ke dalam rumah dengan hati yang terus berdebar, memikirkan anaknya yang pergi bersama teman-temannya. "Selamat datang, mari masuk," sambut seorang laki-laki berpeci berumur sekitar 50 tahunan saat mereka tiba. "Ini pengantinnya," ucap Lingga saat mereka tiba di pekarangan rumah tua yang terbuat dari kayu dan sebagian anyaman bambu. Laki-laki bertubuh tinggi itu melangkah mendekati tunangannya, Dini, yang terlihat ragu. Aku takut, perasaanku gak enak, bisik Dara pada Utari. Utari pun nampak meneguk ludah, mengiyakan ucapan Dara padanya. Halaman penginapan itu sangat luas. Hanya ada 2 rumah di sana. Yang satu rumah pemilik dan satu penginapan yang mereka sebut villa sederhana. Di belakang villa itu terdapat hutan pinus, kolam-kolam ikan, dan berbagai pohon buah-buahan. Meskipun nampak sejuk, tapi aura yang ditimbulkan membuat kedua gadis itu bergidik dan merinding. Tapi tidak dengan Dini. Ia nampak senang dan langsung masuk ke dalam rumah bersama tunangannya. Ayo Dara, Tari, kita masuk. Hujan mulai turun lagi, ajak Dini sembari melambaikan tangan. Dara dan Dini hanya saling pandang. Tapi setelahnya mereka pun melangkah mengikuti Dini yang berjalan berdampingan bersama calon suaminya. Sedang pemuda yang juga diajak Lingga mengikuti mereka dari belakang. Pemuda itu bernama Endaru, teman Lingga. Laki-laki berpeci itu membuka pintu dan mempersilahkan mereka untuk masuk, menunjukkan kamar untuk laki-laki dan perempuan. Setelah itu ia keluar dan membiarkan 5 muda-mudi itu kembali bercengkrama. Semenjak mereka tiba, Dara merasakan sesuatu yang ganjal. Hawa di rumah itu terasa sumpek, padahal di luar cuaca mendung dan gerimis. Tengguk pun terasa berat, sedangkan Dini memilih untuk beristirahat. Tari yang sejak tadi kelaparan menyantap bekal yang dibawa ibunya, sementara Lingga dan Endaru merapikan kamar mereka. Tari memperhatikan Dara yang sejak tadi gelisah, seraya menggosok-gosok tengguknya. Ia menghentikan kegiatannya dan mendekati Dara. Belum lagi Tari bertanya, suara ketukan di pintu mengalihkan niatnya. Gadis itu pun meletakkan piringnya dan melangkah ke arah pintu. Saat membukanya, ia mendapati seorang perempuan sedang berdiri dengan wajah datar. Kasih ini sama temanmu, ucapnya tanpa ekspresi. Ia menunjuk ke arah Dara. Utari menatap heran wanita itu. Ia menurunkan pandangannya dan menatap air putih yang ia bawa.
Apa ini? Kasih saja. Ini pesan Bapak. Wanita itu lantas berbalik dan melangkah pergi dengan cepat. Tari bingung, air apa itu? Kenapa Dara harus meminumnya? Dara merasakan tengguknya semakin memanas. Belum lagi bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri semua. Menatap takut sekitar, seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Sementara itu dari kejauhan, Tari melihat gelagat Dara yang semakin aneh, seperti orang yang ketakutan. Tari mempercepat langkah dan mendekati Dara. Ia duduk di samping Dara dan meletakkan air putih yang tadi diberikan oleh anak pemilik villa itu. Dara, kamu kenapa? Kok seperti orang yang ketakutan? Tari bertanya. Dara menatap bingung ke arah Tari sembari menggosok tengguknya pelan. Gak tahu, Tar. Kudukku rasanya panas dan berat. Seperti sedang menggendong sesuatu. Terus kayak ada yang memerhatiin aku gitu. Ungkap Dara. Ekor matanya menyusuri sekitar dan kepalanya bergerak seperti sedang mencari sesuatu. Berbeda dengan Dara, Tari hanya merasakan bulu kuduknya meremang. Itu saja. Ia menepis pikiran-pikiran kotor dan menganggap itu hal yang wajar karena mereka baru saja sampai di tempat yang baru. Udah gak ada apa-apa kok. Itu pikiran kamu saja, Dara. Ini, tadi anak pemilik villa nitipin ini untuk kamu. Katanya kamu disuruh minum. Minum nih. Mana tahu tenggokmu kembali ringan. Terang Tari pada Dara. Dara melihat ke arah gelas yang diangkat Tari. Dahinya mengernyit. Nampak sekali keraguan terpancar dari matanya. Tapi akhirnya ia meraih gelas itu dan menengguk perlahan hingga kandas. Di saat yang bersamaan, Dini keluar dari kamar. Begitu juga calon suaminya, Lingga. Duh, Ayang keluar dari kamar bisa barengan. Kita memang sehati. Ujar Dini dengan manja pada calon suaminya. Lingga hanya tersenyum simpul dan tidak menanggapi dengan berlebihan. Ia tidak enak dengan temannya Endaru yang saat itu juga keluar dari kamar. Kita cari makan yuk, Ling. Gue udah lapar nih. Potong Endaru dengan gaya cueknya. Tapi hari sudah mau maghrib. Takut adzan di jalan. Kita buat mie aja ya. Aku bawa banyak nih. Usul Lingga pada Endaru. Iya, lagian kita kan baru sampai. Capek tahu. Rajuk Dini. Ia mendekati Lingga dan meraih tangan laki-laki tinggi bergodek tipis itu. Bergelayut mesra, membuat Endaru mencebik kesal. Ya udah, gua makan sendiri aja. Pemuda berjaket kulit itu melangkah dengan kaki yang menghentak, meninggalkan Dini dan Lingga. Tari yang melihat dari ruang tengah hanya menatap heran, tanpa sedikit pun bertanya. Ia kembali berbincang dengan Dara dan mengabaikan kemesraan Dini dengan tunangannya itu. Malu, Din, jangan begini. Lingga melepas perlahan tangan Dini yang melingkar di lengannya. Gadis itu mencebik dan wajahnya berubah masam. Iya, maaf. Ucapnya lirih. Kedua tangannya ia lipat di dada. Mas mau buat mie dulu untuk makan kita dan teman-teman. Kamu tunggu bareng Dara dan Tari aja ya. Suruh Lingga. Dini tidak menyahut. Ia langsung mendekati kedua temannya. Lingga menghembuskan nafas melihat kelakuan calon istrinya itu. Kemudian melangkah pergi ke ruang dapur. Saat melewati lorong penghubung antara dapur dan ruang makan, Lingga merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Lampu di daerah dapur terlihat redup dan remang-remang. Apalagi ada jendela kaca kecil di atas wastafel, membuat Lingga bergidik. Karena pemandangan di luar adalah kebun pisang yang juga remang. Cahaya bulan malam itu tertutup langit mendung. Kalau nggak mikir villa ini termasuk rumah dan dekat dengan tempat foto besok, ogah banget gua nginep di sini. Decak Lingga. Ia terpaksa mengayun langkah dan mengitari tempat itu untuk membuat mie instan, mengganjal perutnya yang sejak tadi meronta karena lapar. Sat! Astaga! Lingga diam, mematung.
Sesuatu yang cepat seperti melintas di balik tubuhnya. Hening sejenak. Perlahan pemuda tinggi itu memutar tubuhnya. Dan... Astaga, kamu ngagetin aku aja, Dara. Pelik Lingga tak bisa menyembunyikan rasa kagetnya. Wanita yang baru saja keluar dari kamar mandi itu hanya menatap dengan tatapan kosong dan wajah datar tanpa ekspresi. Ia pun segera berlalu dan meninggalkan bau melati yang cukup menyengat dan seketika menusuk indera penciuman Lingga. Bau parfummu seperti orang mati. Cewek aneh. Ia kembali memutar tubuh dan menghidupkan kompor minyak yang disediakan pemilik villa. Sementara itu di ruang tamu, wajah Dara kembali cerah. Ia pun sudah tidak mengusap tengguknya. Ajaib juga air putih itu. Tenggukku sudah tidak berat, kata Dara. Ia menatap ke arah Tari yang sedang mengunyah keripik kentang yang ia bawa. Syukur deh, sahut Tari dengan keripik kentang yang masih berada di mulutnya. Kayak anak kecil kamu, Tar. Makan sambil ngomong. Gerutu Dini, tangannya masih asik bermain HP, tapi matanya sesekali menatap Dara dan Tari. Ini gara-gara lapar. Lagian kamu, Din, gak malu apa? Calon suami yang masak, kamu bantuin, Gih. Malah main HP. Gumam Tari tidak suka. Dini tercekat, benar kata temannya itu. Belum jadi istri dia sudah semena-mena, malas. Gimana tanggapan Lingga nantinya? Gadis yang sebentar lagi akan menjadi seorang istri itu langsung bangkit dan melangkah menuju dapur. Ia pun membantu Lingga menyiapkan makan malam untuk dirinya dan teman-temannya. Saat mereka makan, Lingga menatap ke arah Dara cukup intens, hingga membuat Dara menjadi kikuk dan Dini menjadi cemburu. Baru saja Dini ingin protes, Lingga tiba-tiba berucap, "Dara, lain kali jangan ngagetin. Untung saja aku gak jantungan." Dara langsung menghentikan makannya dan menatap bingung. Bukan hanya Dara, Utari pun merasa heran dengan ucapan calon suami temannya itu. Begitu juga Dini. Aku? Apaan sih, Mas? Dara dari tadi itu sama aku dan Utari di ruang tengah, nungguin kamu masak. Dia gak kemana-mana kok. Potong Dini sengit. Ia merasa Lingga saat ini tengah caper dengan sahabatnya itu. Lingga diam sesaat, tapi detik berikutnya ia kembali bersuara. "Jelas-jelas tadi Mas lihat Dara kok. Dia lewat di depan Mas. Mana aroma parfumnya norak banget lagi. Wangi melati kampung itu, nyengat." Hening. Sontak ucapan Lingga itu membuat semua orang terdiam dan saling lirik. Beneran, Mas? Dara gak kemana-mana? Coba cium parfumku. Apa benar wangi melati? Dara menoleh ke arah Utari yang duduk di sebelahnya. Ia lalu menyondongkan tubuh dan menarik ujung tangannya, memberi kode pada sahabatnya untuk mencium baju yang ia pakai. Utari mendekat dan mendengus. Keningnya mengernyit, membuat Dini dan Lingga menjadi kepo. Utari kembali menyandar di kursi kayu yang ia duduki. Ia menggeleng pelan. Enggak kok, enggak bau melati, serius. Mungkin Mas Lingga halusinasi kali. Lingga hendak menampik ucapan Tari, tapi suara ketukan di pintu depan membuat orang-orang itu terdiam di tempat. Suara ketukan itu bukan hanya kuat, tapi begitu menuntut dan tidak ada jeda. Dak 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 dak. "Biar aku buka," ucap Lingga yang akhirnya berdiri karena ketukan tak kunjung berhenti. "Jangan, Mas. Bagaimana jika itu orang jahat?" Dini menarik tangan pacarnya, tapi pemuda itu menggeleng. "Mudah-mudahan enggak." Dini akhirnya pasrah. Berbeda dengan Dara dan Utari yang penasaran, mereka mengikuti langkah Lingga. Langkah mereka terhenti saat Lingga membuka pintu, dan begitu pintu terbuka, "Astaga, Enda, ngagetin," ucap Lingga saat dikejutkan Endaru, sahabatnya itu. "Habisnya, dari luar kok sepi, pintu juga dikunci lagi," sahut pemuda itu seraya masuk ke dalam rumah.
Lingga tidak menjawab, pikirannya masih tertuju pada kejadian ganjal tadi. Ling, di persimpangan ada yang jual sate, enak banget doh. Tapi anehnya yang beli cuma aku doang. Kamu mau cobain gak, Ling? Enda menawarkan. Ia mensejajari langkahnya dengan Lingga, merasa aneh karena tiba-tiba temannya itu menjadi pendiam. Aku sudah makan mie, mau istirahat dulu, badanku benar-benar capek. Lingga menolaknya. Pemuda itu begitu saja masuk ke dalam kamar, sedangkan Endaru menatap beberapa orang gadis yang saat itu masih duduk mengelilingi meja makan. Din, itu pacarmu kenapa? Kok aneh sih? Tanya Enda pada Dini. Gadis yang sebentar lagi akan menikah itu menoleh dan mengedikkan bahunya. Tak mendapat jawaban, Endaru akhirnya mengikuti Lingga masuk ke dalam kamar. Temannya itu memang tengah tertidur. Tidak ingin mengganggunya, Endaru lebih memilih membuka laptop dan berselancar di dunia maya. 3 orang gadis yang masih berbincang pun akhirnya memilih untuk masuk ke dalam kamar, sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Utari yang memang sudah sejak tadi mengantuk memilih tidur. Dini yang hendak menyusul ditahan oleh Dara dan tiba-tiba ingin ke toilet. Din, temenin gue dulu ke kamar mandi dong. Takut. Pinta Dara dengan suara lembut, setengah memohon agar Dini mau mengantarkannya. Udah gede kok masih takut sih, Dara? Bentar lagi kamu tuh nyusul aku tahu, jadi emak-emak. Pergi sendiri, Gih. Protes Dini yang naik ke keranjang tanpa memperdulikan wajah ketakutan Dara. Din, please. Dara memohon, kali ini sambil menekan bawah perutnya karena sudah tidak tahan. Hah, yaudah, ayo. Dini yang sudah bersiap tidur akhirnya mengalah. Ia kembali turun dari ranjang dan mengiringi langkah Dara ke arah toilet yang berada di dapur villa. Dini menyandar di dinding menunggu Dara yang masuk ke dalam kamar mandi. Angin yang tiba-tiba masuk entah dari mana membuat Dini semakin mengantuk. Tanpa sadar gadis itu memejamkan mata dalam posisi berdiri. Antara sadar dengan tidak, ia merasakan sesuatu seperti menyentuh bibirnya. Sontak Dini membuka mata. Dan betapa terkejutnya ia saat melihat seraut wajah di hadapannya kini tengah melumat bibirnya dengan begitu lembut dan menuntut. Mas, apa-apaan sih kamu? Marahnya sembari mendorong laki-laki itu menjauh. Bukannya marah, laki-laki itu malah tersenyum sinis dan kembali ingin mendekat. Tapi kedua tangan Dini terulur dan menghadangnya. Din, jangan munafik kamu. Kita kan bentar lagi mau menikah. Apa salahnya kalau kita coba malam ini? Masih ada kamar kosong di depan. Ucap laki-laki itu. Dini diam, mencermati ucapan calon suaminya itu dengan kedua alis yang saling menaut. Menatap tajam ke arah matanya yang berbeda. Mata itu berwarna kemerahan. Jangan macam-macam, Mas. Aku gak mau. Kamu mabuk ya, Mas? Kamu gak pernah begini loh. Protes Dini seraya melangkah menjauh, melupakan Dara yang masih berada di kamar mandi. Selap. Dengan kuat laki-laki itu meraih tangan Dini dan membawanya ke arah kamar kosong yang ada di depan. Dini sempat berontak, tapi tenaganya kalah dengan si laki-laki itu. Tanpa ia sadari, ada sepasang mata yang menatap dari kejauhan dan menggelengkan kepala. Gak nyangka Dini begitu. Padahal lihatnya alim. Tapi begitu semua orang tidur, dia malah masuk kamar bersama Lingga. Gadis yang tak lain adalah Dara itu berbicara seorang diri dan melangkah cepat ke arah kamar. Tubuhnya tiba-tiba merinding dan itu membuatnya takut berada di luar seorang diri. Dini didorong hingga tubuh itu terhempas di atas kasur kapuk yang dilapisi spray putih. Dini yang tidak ingin mahkotanya hilang sebelum menikah itu berontak dan hendak berdiri. Tapi dengan cepat tubuh si lelaki itu menimpanya, membuat Dini sulit bergerak dan bernafas. Mas, Mulut Dini dibekap. Tiba-tiba lampu di ruangan itu mati.
Begitu gelap hingga ia sulit untuk melihat. Ia hanya bisa merasakan kedua tangannya dikunci dan hembusan nafas laki-laki diceruk lehernya. Dini yang ketakutan dan merasakan sesak serta sulit bernafas hanya bisa berdoa dalam hati hingga kegelapan semakin menghampiri. Gadis itu tidak sadarkan diri. Utari yang merasa sesak di kandung kemihnya terbangun dari tidurnya. Ia menoleh dan mendapati Dara tidur di sampingnya. Keningnya mengernyit saat tidak mendapati Dini di antara mereka. Utari lalu memutuskan untuk pergi ke toilet karena sudah tidak tahan lagi ingin buang air kecil. Srek, srek, srek. Utari menghentikan langkah. Lampu di ruangan itu mati. Cahaya hanya berasal dari daerah dapur. Itu pun remang dan tidak terang. Siapa yang ada di belakang ya? Kok seperti bunyi srek-srek gitu? Brak! Utari terperanjat saat mendengar suara benda seperti terjatuh. Berarti memang ada seseorang di area dapur. Merasa penasaran, gadis itu melangkah menjinjit, menyusuri lorong pembatas antara ruang keluarga dan dapur. Aroma anyir tiba-tiba hadir menusuk indera penciuman Utari. Bau yang dibawa oleh angin. Untung Utari bergemuruh. Sebetulnya di dalam lubuk hatinya memberontak, tidak ingin melihat. Tapi rasa kepo kembali menggelitik. Siapa sih sebenarnya yang malam-malam begini ada di area dapur? Saat berada di ujung lorong, mata Utari mengedar. Tidak ada siapapun di sana. Namun saat ia bergerak dan tatapan matanya tertutup pada kamar mandi, jantung Utari seolah akan melompat keluar. Mata gadis itu membelalak dan dengan cepat berbalik, berlari dengan tangis yang tertahan menuju kamarnya. Brak! Astagfirullahaladzim. Tubuh itu luluh dengan kedua tangan yang menekan dada. Rasa sesak seketika hilang, berganti rasa takut yang teramat sangat. Masih terbayang di benaknya apa yang baru saja ia lihat. Makhluk berambut panjang, dengan baju putih lusuh, dengan berjongkok dalam posisi menyamping, sedang menjilati softtek yang masih berlumuran darah dengan begitu rakusnya. Lidah merah panjang dan suara cecapan terngiang membuat Utari menangis ketakutan. Sret, sret, sret. Dek. Tubuh Utari membeku saat mendengar suara kaki yang diseret. Dak, 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 dak. Utari menjerit yang membuat Dara yang tengah tertidur terbangun. Kamu kenapa sih, Tar? Dak, 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 dak. Mendengar ketukan itu, susah payah Tari berdiri, dan dengan kaki gemetar berlari dan naik ke ranjang. Ia meraih selimut dan menutup seluruh wajahnya. Tar, kamu kenapa sih? Dak, 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 dak. Dara menatap ke arah pintu. Ia hendak turun dan melangkah untuk membuka pintu, tapi tangannya langsung ditarik oleh Tari. Jangan buka pintunya, Dara. Apaan sih kamu? Itu pasti Dini. Udah, aku mau bukain. Dara, jangan. Itu bukan Dini. Itu Memedi. Memedi itu apa, Tari? Setan. Mata gadis berjilbab coklat itu mengerjap. Sinar lampu yang terang menerpa pupil hingga ia refleks menyipitkan matanya untuk menyesuaikan cahaya yang terasa menyilaukan. Astaga. Ia tersentak saat menyadari hanya seorang diri di ruangan itu dan kembali mengingat apa yang baru saja terjadi kepadanya. Jantungnya bergemuruh dengan nadi yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Keringat dingin mengucur deras dari sela-sela anak rambutnya. Wanita itu bangkit lalu terduduk. Matanya mengedar ke sekitar ruangan mencari sosok yang tadi sempat berlaku kasar padanya. Tidak ada satupun di ruangan itu. Yang ada hanya aroma ubi bakar yang membuat hidungnya kembali mengendus. Kemana Mas Lingga? Apa yang ada di otaknya dia? Hingga dia mau melakukan perbuatan itu padaku. Astagfirullahaladzim. Ia beristighfar seraya menatap ke arah tubuh. Tangannya meraba-raba, meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang terjadi pada dirinya. Alhamdulillah. Sepertinya
Mas Lingga tidak berbuat hal itu padaku. Walau masih didera rasa kesal pada calon suaminya karena memaksa untuk mengambil keperawanannya, wanita yang tak lain adalah Dini lalu bangkit dan keluar dari kamar kosong itu. Klek! Ia menghidupkan lampu di ruang tengah karena merasa tempat itu menyeramkan dan menyimpan sesuatu yang misterius kala gelap. Sebelum ia melangkah ke arah kamarnya, gadis itu sempat merapikan pakaian dan juga jilbab yang ia pakai. Aroma ubi bakar kembali menyengat, membuat gadis itu sempat menahan langkahnya dan kembali mengedarkan pandangannya. Siapa ya yang malam-malam begini bakar ubi? Kok seperti tidak ada kerjaan? Apa mungkin di sekitar sini ada yang sedang berkemah kali ya? Ia bermonolog, tidak mampu menutupi rasa penasaran. Saat ia akan melangkah, tiba-tiba terdengar bunyi geraman dari arah luar. Mengingat tempat itu dikelilingi oleh hutan, bukan hanya kaget, tapi dikala tengah malam seperti itu, rasanya mustahil ada orang yang masih berada di luar. Tanpa menoleh ke belakang, Dini langsung melesat begitu saja, dan begitu tiba di depan kamar, ia menggedor-gedor pintu dengan sekuat tenaga. Dak, 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 dak. Tidak ada jawaban dari dalam, dan pintu tidak kunjung terbuka. Dak, 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 dak. Dara, Utari, buka pintunya. Pekik Dini dengan gedoran yang semakin menjadi. Dara dan Utari di dalam saling pandang. Setelah meyakini bahwa yang berada di luar adalah Dini, maka Dara langsung beranjak dari ranjang dan melangkah ke arah pintu. Kret! Pintu itu terbuka perlahan dan Dara tersentak saat pintu itu terdorong dengan kuat. Brak! Dini menutup pintu dengan kuat. Napasnya terengah-engah seperti orang yang baru saja lepas dari sesuatu yang menakutkan. Din, kamu besok kita harus cari penginapan lain. Gila, penginapan di sini horor. Ucap Dini dengan mata yang membesar. Ia kelihatan sulit untuk bernafas. Dadanya naik turun karena ketakutan. Din, bukannya kamu tadi sama Mas Lingga? Dini seketika diam. Ia menatap ke arah Dara dan menghembuskan nafas kesal. Iya, kamu lihat tadi ya, Dar. Sudah, minum dulu, baru cerita. Utari yang sedang berada di antara keduanya menyerahkan sebotol air mineral kepada Dini yang masih terlihat gusar. Utari mengajak kedua temannya itu untuk duduk di ranjang agar Dini bisa merasa lebih tenang. Aku benar-benar gak nyangka, Dar. Selama ini Mas Lingga itu kalem. Dia gak pernah macam-macam sama aku. Tapi tadi, seperti yang kamu lihat, Mas Lingga memaksaku untuk melakukan hubungan terlarang itu. Ungkap Dini dengan mata yang berkaca-kaca. Tak berselang lama, bulir bening itu luluh juga. Dara yang sudah seuzon memeluk begitu saja tubuh temannya. Wajah Dini bertengger di ceruk lehernya. Dapat ia rasakan hembusan nafas Dini menerpa kulitnya. Dan air mata yang terasa hangat menetes di tempat yang sama. Ia merasa bersalah pada Dini. Mengira temannya itu berbuat tak senonoh dengan tunangannya. Nyatanya, Dini ternyata memang wanita baik yang menjaga kesuciannya. Utari yang melihat Dini ikut memeluk tubuh sahabatnya itu. Rasanya ia seperti ikut merasakan kekecewaan yang Dini rasakan. Aku mau putus aja. Tiba-tiba Dini berucap. Dara langsung mengurai pelukannya dan menatap temannya tidak percaya. Begitu juga Utari. Jangan main-main, Din. Pernikahanmu tinggal menunggu hari. Besok kita bicarakan baik-baik. Mungkin kamu tengah terbawa emosi. Utari berusaha menenangkan Dini. Ia mengusap-usap lengan temannya untuk meredakan amarah gadis itu. Tapi, udah malam ini. Besok kita lanjutin lagi. Apa kalian gak mencium bau ubi bakar dari tadi? Potong Utari. Kedua temannya mengangguk dengan hidung yang kembang kempis, mengendus dan membaui aroma aneh yang sejak tadi mengganggu indera penciuman mereka. Anterin pipis dong. Dari tadi sudah gak tahan pengen pipis. Ucap Utari tiba-tiba yang memecah konsentrasi dua temannya itu. Ya udah, Ding, pergi sendiri.
kan udah gede. Ketus Dara. Ia berniat bergerak ke arah ujung ranjang dan merabahkan tubuhnya. Halah, kamu juga tadi minta dianterin, Dar. Sahut Dini tidak kalah ketusnya. Dara menoleh dan mengerutkan bibirnya. Kalian berdua saja, aku capek. Utari dan Dini saling pandang. Rasanya aku pengen pipis di sini aja, Din. Takut banget mau keluar. Hus, jangan ngomong aneh kamu. Memang kamu kenapa? Takut? Selidik Dini. Tari menelan ludah saat mengingat makhluk menyeramkan tadi. Tapi jika ia jujur, alamat Dini juga takut dan menolak menemani dirinya. Padahal rasanya ia sudah tidak tahan untuk mengeluarkannya. Gak ada apa-apa. Udah, ayo temani. Udah gak tahan. Pinta Utari seraya berdiri dan menekan bawah perutnya dan merapatkan kedua kakinya. Dini mengangguk. Lampu ruangan yang terang sedikit mengurangi rasa takut yang sejak tadi berkecamuk di dalam pikiran Tari. Ia dapat bernafas lega saat berada di toilet dan tidak ada makhluk seperti yang ia kira. Ia pun sempat heran saat melihat wadah sampah masih rapi dan tidak berantakan. Utari meminta Dini untuk menunggu dirinya tepat di depan pintu toilet. Meski kesal, Dini pun menuruti keinginan temannya itu. Hingga Utari selesai menuntaskan hajatnya, Dini tetap setia menunggunya. Beruntung bagi Utari, saat ia baru saja keluar dari kamar mandi, tiba-tiba saja mereka melihat Lingga yang datang mendekat. Dini yang masih kesal langsung mengalihkan pandangannya ke tempat berbeda. Sementara Utari merasa heran karena Lingga sama sekali tidak menyapanya. Jangankan tersenyum, wajah laki-laki itu nampak pucat, datar, tanpa ekspresi dan tatapannya kosong. Ia acuh dan seolah tidak mengenali Dini dan Utari. Saat ia melewati dua gadis itu, aroma ubi bakar terasa menyengat dari tubuhnya. Utari hanya diam saat tangannya ditarik oleh Dini dan membawanya pergi dari tempat itu. Sementara Tari sempat melihat Lingga masuk ke dalam kamar mandi. Din, Lingga, shh, aku gak mau bahas. Aku mau tidur. Utari mengerti. Mereka diam serentak. Saat akan masuk ke dalam kamar, tiba-tiba mereka mendengar bunyi pintu terbuka. Suara bukan berasal dari pintu kamar mereka. Karena tangan Dini belum menyentuh pegangan pintu, sontak Dini dan Utari membeku. Mereka menoleh ke arah kamar sebelah, memastikan siapa yang keluar. Dan saat wajah seorang menyembul dari dalam sambil mengucek mata, mata Dini dan Utari seketika membeliak. Mas Lingga. Kalau ini Mas Lingga, berarti tadi. Belum hilang keterkejutan Tari dan juga Dini, tiba-tiba terdengar suara teriakan Dara dari kamar. Dini! Dara bergolek ke arah dinding villa yang sebagian terbuat dari anyaman bambu. Udara dingin dari luar beringsek masuk melalui celah anyaman yang mulai rusak. Gadis bermata bulat itu terasa tidak nyaman karena berada di dalam kamar sendirian. Apalagi angin dingin membuat tubuhnya sedikit menggigil. Wajar, udara sehabis hujan seharian terasa menusuk dan selimut yang tersedia terlalu tipis. Suara desau angin di luar ditambah bunyi ranting pohon yang saling beradu dan gemerisik dedaunan membuat suasana menjadi kian syahdu mendekati horor. Apalagi lampu kamar yang remang-remang, di mana pemilik villa hanya menyediakan lampu 5 watt berwarna kuning, membuat bulu kuduk gadis itu seketika meremang. Cah, kenapa ngantuknya belum hilang? Tahu begini, aku akan ikut dengan Utari dan Dini. Ia kesal, ia kembali menarik selimutnya hingga sebatas dada dan berusaha memejamkan mata. Baru saja rasa kantuk hendak menghampiri, ia merasakan selimutnya bergerak, seperti ada yang menariknya. Pelan tapi pasti. Jangan main-main, Tari. Aku sudah tidur, ngantuk nih. Omelnya sedikit membentak. Tidak ada suara. Gadis itu kembali berdecak dan membuka matanya dengan kesal. Dirasakannya kembali selimut itu kembali bergerak. Ia memutar bola mata malas sebelum akhirnya
Tari, sudah aku bilang. Aku mah... Dek. Seketika Dara menghentikan ucapannya. Saat ia menyadari tidak ada seorang pun di ruangan sederhana itu selain dirinya. Matanya mengedar, celingukan, karena ia benar-benar merasa jika tadi ada yang seperti sedang menjahilinya. Serp. Saat masih bingung dengan apa yang terjadi padanya, tiba-tiba saja telinga gadis itu mendengar suara cecapan dari arah ujung ranjangnya. Mata gadis itu bergerak mengawasi. Pikirannya jangan-jangan ini adalah ulah Tari atau Dini yang memang ingin mengerjai dirinya. Dara tersenyum licik. Dipikir aku bisa dikerjain kali. Biar aku kerjain balik nanti. Batinnya seraya merangkak pelan ke ujung ranjang dan bermaksud mengagetkan seseorang di bawah sana. Ia berusaha untuk meredam suara seminimal mungkin, dan ketika berada di ujung ranjang, Tar. Gadis itu menjerit tidak karuan. Suara gadis itu terasa tercekat dengan bola mata yang seperti akan keluar saat melihat makhluk yang saat itu tengah menengadah padanya. Rambutnya panjang dan terurai di lantai dengan mata putih dan lingkaran hitam serta bibir yang dipenuhi darah. Dia tengah tersenyum padanya. Senyuman yang perlahan melebar hingga membuat pipinya terkoyak, hampir mendekati kuping dan mengeluarkan merah kehitaman. Ingin rasanya Dara kabur dari tempat itu, tapi tubuhnya terasa kaku. Rasa takut yang seketika menjalari setiap aliran darahnya. Makhluk berpakaian putih yang sudah lusuh dan di beberapa tempat dipenuhi lumpur itu menggenggam softtek penuh darah di tangannya. Ia lalu mendekatkan softtek itu ke arah mulutnya. Dan Dara bisa melihat pemandangan mengerikan bak adegan film horor seperti yang biasa ditonton di depan mata. Langsung dan nyata bagaimana makhluk itu menjilati softtek penuh darah itu dengan lidahnya yang panjang dan berwarna merah. Makhluk itu mencecep dan tampak begitu menikmati benda itu. Aroma anyir darah seketika menguar, bukan lagi tubuh Dara yang tidak bisa bergerak, tapi juga matanya. Dara seperti dipaksa untuk menonton adegan menjijikan itu tanpa mampu berpaling sedikit pun. Suwon, getihmu sing reget dadi pangananku. Di tengah rasa takut yang teramat sangat, gadis itu berusaha berdoa dalam hati, membaca apa yang ia bisa, berharap Tuhan akan menolongnya. Entah kekuatan dari mana bibir gadis itu akhirnya bisa bergerak. Dan tidak mau membuang kesempatan yang ada, Dara berusaha untuk meminta pertolongan. Dini, Tari. Aku bakal teko meneh. Dara memalingkan wajah dan menutup matanya rapat-rapat saat ia melihat makhluk itu tersenyum dan mempertontonkan wajah seramnya. Kemudian melesat begitu cepat menembus dinding dan hilang bertepatan dengan suara pintu yang terhempas keras. Brak! Dara! Teriak Dini dan Utari bersamaan. Mereka begitu saja berlari ke arah Dara yang duduk dengan menutup wajahnya. Bukan hanya Dini dan Utari, tapi Lingga juga ikut masuk begitu mendengar teriakan Dara. Ia menyurutkan niatnya untuk ke kamar mandi. Kamu kenapa, Ra? Tanya Dini. Gadis itu menarik lengan Dara. Dini tercekat karena tangan Dara dingin dan berkeringat dengan tubuh yang gemetar, seperti orang yang ketakutan. Mau pulang malam ini juga, ucap Dara diiringi tangisan gemetar. Suara teriakan Dara dan tangisan gadis itu ternyata terdengar dari rumah sebelah yang hanya beberapa jengkal saja. Gadis berkepang dua yang sejak tadi sudah bangun dan membuat kudapan untuk dijual esok hari ke pasar itu, langsung berdiri dan membuka jendela kecil yang mengarah langsung ke penginapan sederhana yang kini sedang disewa. Sudah, lanjutin saja kerjamu. Besok takut telat kalau ke pasar. Gadis itu menoleh dan mendapati bapaknya tengah berdiri tak jauh darinya. Kasihan, Pak. Sepertinya
Itu gadis yang Bapak tolong tadi. Ucapnya dengan pelan. Bukan urusan kita, Ratri. Kita hidup ini berdampingan. Jadi sudah sepantasnya kita menjaga sikap. Bapak sudah berusaha menolong, tapi semua itu ya tergantung sama orangnya. Ratri, nama gadis bermata sayu itu. Ia hanya diam dan kembali menutup jendela kecil itu. Benar kata bapaknya, karena selama ini ia tidak pernah sekalipun mendapat gangguan, meskipun ia bisa merasakan eksistensi keberadaan mereka. Sementara itu, Dini dan Utari yang melihat kondisi Dara langsung paham. Apalagi mereka juga merasakan ada yang tidak beres dengan penginapan yang mereka tempati. Sudah, kita kumpul di ruang tamu saja. Besok pagi kita pergi dari sini. Sesuai jadwal, besok kita melakukan foto prewed di Sendang. Setelah itu kita pulang. Ucap Lingga. Utari dan Dini mengangguk. Mereka lalu membawa Dara yang ketakutan itu ke ruang tengah. Mas Lingga, apa tadi Mas Lingga ke kamar mandi? Tanya Utari saat mereka semua berkumpul, kecuali Endaru. Laki-laki itu masih tertidur di kamarnya. Lingga menggeleng. Enggak kok. Terakhir kita ngobrol dan Mas masuk ke dalam kamar, tidur, gak keluar-keluar. Hah, gak mungkin. Tadi Mas bawa aku ke kamar kosong itu. Sela Dini dengan mata menyelidik. Lingga membola dan menggeleng. Loh, gak ada, Din. Beneran kok. Mas dari tadi gak keluar kamar. Baru ini tadi mau ke kamar mandi. Tapi keburu denger Dara jerit. Halah, aku gak percaya. Udah, Din, udah. Tempat ini memang aneh. Banyak hantunya. Ucap Dara. Seketika suasana terasa hening. Semua terpaku pada pikiran masing-masing. Saat itulah tiba-tiba terdengar suara aneh. Seketika muda-mudi itu saling pandang satu sama lain. Mereka bergerak saling mendekat dengan mata yang menatap sekitar, mencari sumber suara itu. Aroma bau ubi bakar seketika menyeruak. Lingga menghela nafas panjang. Sebelum akhirnya pria tinggi itu mengangkat kakinya dan berniat untuk melihat keluar. Jangan, Mas. Sebentar lagi masuk waktu subuh. Dan makhluk-makhluk tak kasat mata itu pasti tidak akan mengganggu. Dini berusaha untuk menahan pacarnya. Lingga menurut dan akhirnya duduk. Mereka memilih untuk duduk di ruang tamu dan mengistirahatkan tubuh di sana hingga terdengar suara adzan sayup-sayup dari kejauhan. Saat waktu subuh itu masuk, Lingga mengajak teman-teman Dini untuk sholat berjamaah, tapi Dara menolak. Ia beralasan jika sedang dapat tamu bulanan. Jadi bekas softtek itu adalah milikmu, Dara? Gila kamu, jorok banget. Itu kan makanan setan. Omel Utari tidak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Ia kembali mengingat pengalaman menyeramkan saat melihat makhluk dengan rambut panjang tengah menyantap softtek berlumuran darah itu dengan begitu nikmat dalam kamar mandi. Sudah, Tar. Ayo kita sholat. Besok kita tinggalin tempat ini. Ucap Dini dengan suara bergetar. Ia menyentuh tengkuknya yang tertutup jilbab, instan dan menarik tangan temannya. Aku takut ke toilet itu, Din. Trauma. Ucap Tari dengan tubuh yang bergidik. Kalau kamu gak mau ke toilet, kamu mau ngambil wudhu di mana? Apa kamu mau ngambil wudhu di sumur luar? Tapi memang sih, air bak itu meragukan untuk wudhu. Lebih baik kita ambil dari air sumur saja. Tapi Din, udah Tar, kita kan sama-sama. Aku juga ikut. Dara tiba-tiba membuka suara. Sejak tadi sebenarnya ia merasa bersalah karena sembarangan membuang softtek kotor itu sesuka hatinya. Mereka akhirnya beranjak dari ruang tamu dan melangkah bersamaan ke arah belakang. Udara dingin tiba-tiba menyeruak saat pintu dibuka. Muda-mudi itu seketika terpaku sejenak saat matahari terlihat belum muncul dan sekitar gelap gulita. Mata mereka mengedar ke segala arah, menatap barisan pepohonan pisang dan hutan yang membentang.
membuat nyali mereka kembali menciut untuk sekedar menginjakkan kaki di luar. Mas, ayo kita masuk. Ambil wudhu di kamar mandi aja. Ajak Dini seraya menarik lengan pacarnya, Lingga. Lingga menggeleng dan kembali mengayun langkah ke arah sumur. 3 gadis itu mengikuti dengan takut-takut, tapi apa yang mereka takutkan tidak terjadi. Mereka mengambil wudhu dengan lancar, dan gangguan seolah sirna begitu saja. Pagi harinya mereka pun berpamitan. Tidak ada satu orang pun yang membuka suara perihal kejadian ganjil yang mereka alami semalam. Dengan perasaan lega, muda-mudi itu kembali melanjutkan perjalanan menuju Sendang Pitu yang memakan waktu tempuh sekitar 10 menit dari penginapan itu. Lokasi pertama sebelum berfoto di 3 tempat berbeda lainnya. Siang ini kita harus pulang kalau tidak mau kemalaman sampai di rumah. Aku tidak ingin menginap di rumah itu lagi. Trauma. Seloroh Dini saat berada di boncengan calon suaminya. Laki-laki itu mengangguk. Tak lama motor pun berbelok dan berhenti di area parkir. Sendang yang mereka tuju itu mempunyai pemandangan yang cukup unik dan estetik. Dini berdandan seadanya, dan di tempat itu mereka hanya menghabiskan waktu 15 menit sebelum pergi ke tempat berikutnya. Lokasi berikutnya mereka menuju danau, tapi sebelum mereka sampai ke danau, mereka memutuskan untuk sarapan terlebih dahulu. Mereka berhenti di sebuah warung kecil di pinggir jalan dan mengisi perut dengan kue dan lontong sayur. Tak lupa teh manis hangat sebagai pelengkapnya. Sembari berbincang dan menikmati pemandangan pagi, saat sedang asik bercengkrama itulah, tiba-tiba Tari disamperin anak si pemilik warung. Bocah laki-laki berumur sekitar 4 tahun dengan berbaju lusuh itu sempat menatap ke arah Tari dengan pandangan kosong. Tari yang menyadari bocah itu lalu menyapanya dengan hangat. Kenapa, Le? Hati-hati yo, Mbak. Ono sing melu. Ucapnya dengan wajah datar tanpa ekspresi. Hah? Apa? Bertetapan saat bocah itu berbicara, sebuah motor lewat dengan begitu kencang, menderu dengan suara yang keras hingga suara bocah itu terendam begitu saja. Kamu tadi bicara apa, Le? Ulang Tari saat suasana kembali hening. Semua orang kini menatap ke arah bocah itu yang juga menatap mereka satu persatu dengan bingung. Bocah itu menggeleng dan tiba-tiba berlari ke arah ibunya yang sedang melayani beberapa pelanggan. Bilang apa bocah itu tadi, Tar? Tanya Dara yang duduk di sampingnya. Tari menggeleng dan mengangkat bahunya. Ia melanjutkan menyantap lontong yang hanya tersisa beberapa potong. Sejak semalam, ia sudah banyak pikiran, tidak ingin menambah, karena sudah cukup pusing dan ia hanya ingin bisa sampai rumah secepat mungkin. Ya udah, ayo kita langsung ke danau. Masih ada 3 lokasi. Pokoknya sebelum jam 2 siang harus sudah selesai dan pulang. Takut kemalaman nanti. Kalian tahu sendiri kan, jalan yang kita lalui itu melewati hutan. Tukas Lingga dengan wajah gusar. Iya benar, kalau memang tidak terkejar, aku rasa 2 lokasi cukuplah, mengingat waktu yang terus bergulir. Sela Endaru sembari menyesap rokok yang kini diapit 2 jemari. Dini tampak mengerucutkan bibir. Rencana yang sudah ia pikirkan matang-matang harus di-cancel begitu saja. Ia tentu kesal dengan ucapan Endaru saat itu, tapi ia memilih diam. Mereka pun melanjutkan kegiatan yang sudah mereka rencanakan sedari awal. Sayangnya saat selesai hari sudah sore. Apalagi saat itu Dara mengeluh pusing dan minta beristirahat. Sudah sore, kita nginep lagi atau mau pulang saja? Kalau pulang, tahu sendiri kan konsekuensinya. Kita bakal melewati hutan. Tutur Lingga dengan suara yang sedikit parau. Ia merasakan tenggorokannya tidak enak dan tubuhnya sedikit panas. Pulang saja, Ling. Kita kan konvoy. Jangan ngebut-ngebut lah. Sela Endaru seraya memasukkan kameranya ke dalam tas. Lingga menatap Dini dalam, seolah menunggu jawaban dari wanita pujaannya. Dan Dini hanya mengedikkan bahunya. Terserah, aku ikut saja. Jawabnya asal. Sementara Dara dan Utari saling pandang, dan akhirnya ikut suara terbanyak. Sebenarnya Utari enggan untuk melanjutkan perjalanan, ragu, karena ia tahu perjalanan yang akan mereka tempuh jauh
dan melewati beberapa hutan yang kalau malam minim kendaraan. Namun ia pun ingin cepat sampai di rumah, bertemu dengan ibunya. Tepat jam 5:30 sore, mereka memulai perjalanan pulang. Awalnya perjalanan terasa menyenangkan, tapi begitu masuk waktu maghrib, di mana semburat jingga mulai nampak di ufuk barat, dan burung-burung berterbangan hendak kembali ke sarang, Dara mulai memperhatikan gelagat anehnya. Gadis itu tiba-tiba menghentikan motor dan menyuruh Tari untuk turun. Belum sempat Tari bertanya, gadis itu tiba-tiba menyambar bungkus oleh-oleh yang merupakan makanan khas yang belum diolah. Dara membawa bungkusan itu dan duduk di pinggir jalan, menyantap isi dalamnya dan makan dengan begitu lahap. Dara, itu terasi, jangan dimakan. Aja khawatir, iki enak, iki pangananku. Aku luwe. Tubuh Utari yang sejak tadi bergidik tambah merinding mendengar suara Dara yang bukan hanya terdengar parau, tapi logat khas Jawa yang begitu kental. Sedangkan dalam seharian mereka tidak pernah berbahasa sehalus itu. Utari panik menatap ke arah jalan di mana teman-temannya sudah terlihat jauh. Ayo Dara, mereka sudah jauh. Tari panik menoleh ke arah Dara dan mendapati temannya itu tengah asik menyantap ikan mentah yang mereka beli di pinggir jalan saat pulang dari danau. Krau, 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 kres. Gadis itu diam saja. Tidak sedikit pun menghiraukan ucapan Utari yang terdengar ketakutan. Dara, ayo pulang. Tari setengah mengibah. Air mulai menggenang di matanya, pertanda ia mulai ketakutan. Ojo ganggu, meneng wae kowe. Kali ini Utari tidak mampu berkata-kata saat mendengar suara Dara yang parau dan tatapan mata tajamnya yang terlihat kesal. Kenapa dengan temanku ini, Tuhan? Batinnya diiringi air mata yang merembes di sudut matanya. Utari berbalik dan melihat jalan yang begitu sepi dengan tatapan sendu. Langit mulai gelap dan mereka kini berada di pinggir, di mana hutan membentang dan barisan pepohonan menjulang di sepanjang jalan. Udara dingin perlahan membelai tubuh di tengah suasana sepi yang begitu mencekam. Tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Di tempat itu hanya ada mereka berdua. Utari yang takut lalu meraih ponsel yang ada di saku depan celananya. Dengan tangan yang gemetar, jemarinya bergulir di layar. Beberapa kali jempol tangannya menekan sebuah ikon berwarna hijau, tapi tidak juga terjawab. Ayo, cepat angkat. Lirih Utari di sela tangisnya. Saat ini ia benar-benar tertekan karena rasa takut yang kian menyelimuti batinnya. Apalagi ia hanya ditemani desau suara angin dan suara cecapan serta kunyahan dari mulut sahabatnya. Utari tidak habis pikir, apa yang membuat Dara begitu lahap menyantap ikan mentah yang pasti berbau amis dengan begitu nikmatnya. Utari mencoba menghubungi temannya sekali lagi, dan kali ini keberuntungan berpihak kepadanya. Dini mengangkat teleponnya, dan dengan suara takut ia menjawab. Kalian di mana? Kenapa tidak kelihatan? Bibir Utari bergetar. Ia kembali menatap ke arah Dara yang kini berjongkok dan menggerogoti tulang-tulang ikan untuk menghabisi daging yang menempel. Kami tertinggal di belakang, tak jauh dari jembatan yang sempat kita lewati tadi. Jelas Tari, tangannya masih gemetar menahan takut. Ya udah Tar, tunggu, kami putar balik. Jawab seseorang di ujung telepon sebelum sambungan itu terputus. Tari diam dengan pikiran bercabang. Ia tidak bisa membayangkan jika teman-temannya meninggalkan mereka berdua di tempat yang begitu sepi, gelap tanpa penerangan, dan dalam keadaan Dara yang ia rasa berbeda, seperti bukan temannya. Krau, krau, krau. Lagi dan lagi, Tari harus menahan diri untuk tidak berbalik. Karena saat ia tadi beradu pandang dengan Dara, mata Dara terlihat menakutkan. Kowe ora luwe ta? Mrene lan mangan karo aku. Tari tersentak saat suara itu terdengar begitu keras di telinganya. Dapat ia rasakan hembusan nafas menyentuh cekuk lehernya. Aroma amis seketika menguar,
Tubuhnya membeku seketika saat sesuatu yang dingin menyentuh pergelangan tangannya. Ayo, mangan karo aku. Tari menggeleng. Aku tidak lapar. Tolak Tari dengan mata yang refleks menutup. Ia benar-benar takut saat itu. Ingin rasanya ia membawa motor itu, tapi bagaimana dengan Dara? Brem, 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 brem. Suara deru motor menyentak dirinya. Tari membuka matanya dan dikejutkan ia melihat sinar. Bertetapan dengan itu, ia merasakan genggaman Dara lepas begitu saja dari pergelangan tangannya. Tar, kita ngapain berdiri di sini? Hah? Sontak Tari memutar tubuh dan mendapati Dara sedang menggaruk-garuk kepalanya. Kening Tari mengkerut, tapi belum sempat ia berucap. Ia melihat Dara mengendus-endus tangannya. Bau apaan ini? Dan kenapa lidahku rasanya tidak enak? Pahit, getir, aroma tidak sedap, dan... Dara, Tari, kalian gak kenapa-napa kan? Tari membisu, melirik ke arah Dara yang saat itu seperti orang yang kebingungan. Itu kenapa box oleh-oleh kita terbuka? Dan isinya begini. Protes Dini saat matanya tak sengaja melihat ke kotak oleh-oleh yang sudah terbuka. Itu tadi dimakan Dara, Din. Jawab Tari jujur, menatap takut-takut ke arah Dara. Hes, apaan sih, Tar? Ngapain aku makan yang begituan? Kilah Dara dengan wajah tak suka. Udah, kita tinggalkan saja oleh-oleh itu di sini. Lagian hari sudah gelap, kita jalan beriringan. Meski rasanya Dini belum puas dengan penjelasan kedua temannya, gadis itu menurut. Kali ini, Tari yang bawa motor, sedangkan Dara yang berada di boncengan. Ia trauma diboncengin Dara, takut nanti ada lagi hal yang aneh yang ia alami saat mengendarai kendaraan. Muda-mudi itu lalu melanjutkan perjalanan dan meninggalkan oleh-oleh itu begitu saja di pinggir jalan. Udara dingin dan gelap menyelimuti. Penerangan malam itu hanya dari sorot motor lampu itu. Bulan yang berpendar malam itu tertutup dengan pohon-pohon besar yang melindungi di kiri dan kanan jalan. Tidak ada lampu jalan, pun kendaraan yang lewat pun tidak ada. Malam itu hanya mereka yang menyusuri jalan. Mas, kamu ngerasa aneh gak sih? Dari tadi gak ada kendaraan lewat selain kita. Tanya Dini seraya mengeratkan pegangannya di pinggang Lingga. Tempat ini kan memang jarang dilewatin orang kalau malam. Desas-desus yang Mas dengar sih, sepanjang jalan ini seiring terjadi kasus begal. Beberapa korban ada yang meninggal. Makanya, Mas wanti-wanti dari tadi siang, kita pulang cepat. Tapi malah banyak kendala. Papar Lingga setengah kecewa. Dini langsung diam. Rasa takutnya semakin menjadi mendengar penuturan Lingga. Sesal juga seketika menyelimuti hatinya. Terlalu egois dan menuntut laki-laki itu untuk menuruti semua keinginannya, hingga mereka terpaksa pulang saat malam. Sementara itu, Endaru yang berada di posisi paling belakang mendengar suara berisik yang membuat jantungnya terasa seperti berhenti berdetak. Suara nyaring dan memekakan telinga. Deru kendaraan dan sorak-sorai tak jauh dari belakang motornya. Endaru langsung tancap gas dan menyusul kedua kendaraan di depannya. Ternyata bukan hanya ia yang mendengar. Kedua kendaraan itu pun melaju dengan kencang. Endaru berhasil menyusul Tari. Gadis itu menoleh dengan tangan yang gemetar. Jangan takut, cepat ikuti aku. Kita cari jalan lain sebelum geng motor itu menyusul. Teriak Endaru yang langsung diangguki Tari. Dara yang ketakutan hanya memeluk tubuh Tari dari belakang. Pegangan, Dara, kita ngebut. Endaru semakin menarik gas dan kali ini ia menyusul Lingga. Lingga, ikuti aku. Laki-laki itu mengangguk, lalu memacu motornya mengikuti Endaru. Saat mereka tiba di persimpangan, mereka harusnya berbelok ke kanan, tapi Endaru malah berbelok ke kiri. Lingga ingin protes, tapi ia menahan karena saat ini mereka sedang berada dalam keadaan genting. Sekitar 10 menit perjalanan, suara-suara motor itu sudah tidak lagi terdengar. Endaru akhirnya melipir dan menghentikan kendaraannya tepat di depan sebuah jembatan.
disusul Lingga dan juga Tari. Syukurlah, geng motor itu sudah pergi. Ucap Dini dengan degup jantung yang masih memacu kencang. Iya, alhamdulillah. Tapi kita salah jalan. Belok arah lagi kita. Tunggu mas, aku lapar. Tapi Din, di tempat ini mana ada orang yang jualan? Protes Tari, seraya melihat sekitar yang hanya dipenuhi pepohonan tinggi menjulang dan jembatan yang cukup panjang. Aku mencium bau sate. Kayaknya di ujung jembatan ada yang jualan deh. Sahut Dini seraya menunjuk ke arah jembatan. Teman-temannya saling pandang. Bukan karena keberatan dengan permintaan Dini, tapi memang mereka tidak mencium bau sate. Gak ada bau sate, Dini. Ada darah. Dini tak mau kalah. Saat mereka berdebat, Endaru melihat seorang wanita berjalan dari arah ujung jembatan. Ia menatap jam tangan yang menunjukkan pukul 8 malam. Tanya aja sama mbak itu. Apa ada yang jualan sate di ujung sana? Kata Endaru. Teman-temannya langsung menoleh. Seorang wanita yang memakai kaos kuning dan rok panjang itu berjalan menunduk sembari membawa bungkusan di tangan. Endaru turun dari motor dan mendekati wanita itu hendak bertanya. Tapi sebelum ia mendekat, wanita itu langsung berkata, Ning buri jembatan ono sing dodol sate. Mampir wae. Terang saja Endaru terkejut. Belum sempat ia mengungkapkan maksudnya, wanita itu sudah mengerti. Matur suwun, Mbak. Matur suwun. Wanita itu diam dan kembali melanjutkan jalannya. Tari dan Dara sempat saling pandang, merasa ada yang tidak beres. Tapi mereka tidak mau membantah keinginan Dini, karena mereka pun saat itu sedang kelaparan. Saat kendaraan mereka mulai berjalan perlahan, Dara sempat menoleh dan melihat wanita itu masuk ke dalam hutan. Tari, memangnya di dalam hutan ada kampung? Tari diam, bukan karena ia tidak mau menjawab, tapi tadi ia sempat mencium bau yang tidak sedap dari wanita itu. Bau anyir darah dan amis yang begitu menyengat. Kaki wanita itu pun nampak basah dan berlendir. Sebenarnya, siapa wanita itu? Apa benar di hutan itu ada perkampungan? Kenapa hanya ia yang ada di tempat itu? Mana warga lainnya?